Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Laras Hasanah, ruang kecil untuk hati yang lelah, tempat jiwa yang penat belajar tenang, dan tempat kita bersama-sama kembali mengingat Allah. Jika hari ini hidupmu terasa berat, pikiranmu penuh, dan hatimu seperti terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat, maka video ini bukan kebetulan hadir di hadapanmu. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa subscribe channel ini, karena setiap minggunya akan ada video tambahan dengan durasi lebih panjang, khusus untuk kamu yang ingin merenung lebih dalam tentang hidup, iman, dan perjalanan jiwa. Dan bila kamu ingin mendukung dakwah ini agar terus berjalan, kamu juga bisa bergabung menjadi member. Karena setiap dukunganmu, insya Allah, menjadi amal jariah yang terus mengalir tanpa putus. Sekarang, mari kita mulai perlahan, bukan dengan pikiran, tapi dengan hati. Ego, belenggu paling berat yang tidak pernah kita sadari. Banyak orang mengira bahwa musuh terbesar dalam hidup ini adalah dunia. Ada yang berkata, dunia terlalu kejam, orang-orang terlalu jahat, keadaan tidak pernah memihakku. Padahal musuh paling berat bukan di luar sana. Ia ada di dalam dirimu sendiri. Ia hidup bersamamu setiap hari. Ia berbicara lewat pikiranmu. Ia membungkus dirinya dengan alasan yang terlihat benar. Dialah ego. Ego adalah sesuatu yang membuatmu selalu ingin diakui. Ego membuatmu sulit menerima keadaan. Ego membuatmu bertanya, kenapa bukan aku? Kenapa aku harus mengalami ini? Kenapa hidupku tidak seperti mereka? Tanpa sadar, ego menjadikan hatimu berat. Bukan karena masalahnya besar, tetapi karena kamu terus melawannya tanpa pernah benar-benar mengenal apa yang kamu lawan. Ego tidak selalu datang dalam bentuk kemarahan. Justru seringkali ia datang dengan wajah yang sangat halus. Ia muncul ketika kamu merasa, aku sudah berusaha, tapi kenapa hasilnya begini? Ia muncul saat kamu berkata dalam hati, aku tidak seburuk itu. Kenapa Allah uji aku sekeras ini? Dan perlahan, tanpa disadari, hatimu mulai mempertanyakan takdir. Disinilah belenggu itu mulai mengikat. Dalam kajian tasawuf, ego atau nafs adalah hijab paling tebal antara hamba dan Tuhannya. Bukan karena Allah jauh, tetapi karena ego membuatmu selalu melihat dirimu sendiri terlebih dahulu sebelum melihat Allah. Saat egomu kuat, doamu menjadi penuh tuntutan, ibadahmu menjadi penuh harapan balasan, kesabaranmu menjadi bersyarat. Kamu sabar asal tidak terlalu sakit, kamu ikhlas asal tidak terlalu kehilangan. Padahal hakikat berserah adalah menerima bahkan ketika hatimu belum siap. Ego ingin segalanya berjalan sesuai rencanamu, sedangkan Allah sedang menata hidupmu sesuai dengan rencananya. Dan di antara dua rencana inilah konflik batinmu lahir. Bukan karena Allah tidak adil, bukan karena doamu tidak didengar, tetapi karena egomu belum mau tunduk. Sadarkah kamu bahwa banyak luka di hidupmu bukan berasal dari kejadian itu sendiri,
tetapi dari penolakan hatimu terhadap kenyataan. Kamu tidak hanya terluka karena kehilangan, tetapi karena kamu tidak menerima kehilangan itu. Kamu tidak hanya lelah karena diuji, tetapi karena kamu terus berkata, "Ini tidak seharusnya terjadi." Dan kalimat itu adalah suara ego. Tasawuf tidak mengajarkan kita untuk membenci diri sendiri, tetapi untuk melunakkan ego agar hati kembali lapang. Karena selama ego memimpin, hatimu akan selalu gelisah. Namun, saat ego mulai ditundukkan, ketenangan datang. Bukan karena masalah selesai, tetapi karena hatimu sudah berdamai. Jika sampai di titik ini, kamu merasa ini seperti menceritakan diriku. Tenang, itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda hatimu mulai sadar. Dan kesadaran adalah langkah pertama menuju kebebasan jiwa. Di bab berikutnya, kita akan masuk lebih dalam pada jebakan ego pertama yang paling sering membuat orang merasa dekat dengan Allah, padahal hatinya justru semakin jauh. Ketika ibadah diam-diam menjadi alat memuaskan ego, ada satu jebakan ego yang sangat halus. Begitu halus sampai banyak orang tidak menyadarinya. Bahkan orang-orang yang rajin ibadah pun sering terperangkap di dalamnya. Jebakan itu adalah merasa lebih dekat dengan Allah dibanding orang lain. Awalnya tidak terasa salah, karena yang kamu lakukan memang baik. Kamu salat, kamu berdoa, kamu menjaga diri dari hal-hal yang dilarang. Namun perlahan, tanpa disadari, ibadah yang seharusnya melunakkan hati justru mengeraskan pandangan. Kamu mulai membandingkan, kenapa dia begitu mudah melakukan dosa? Aku sudah berusaha taat. Kenapa hidupku justru lebih berat? Setidaknya aku tidak seperti mereka. Kalimat-kalimat itu tidak pernah kamu ucapkan, tapi ia tumbuh pelan di dalam hati. Dan disitulah ego sedang bekerja dengan sangat rapi. Dalam tasawuf, ini disebut sebagai nafs yang menyamar sebagai kebaikan. Ego tidak selalu mengajak pada maksiat, kadang ia justru mengajak pada ibadah, namun dengan niat yang sudah tercemar. Ibadahmu tidak lagi semata-mata untuk Allah, tetapi untuk merasa aman, merasa lebih baik, merasa lebih benar. Padahal ibadah sejati tidak membuatmu merasa tinggi, ia justru membuatmu semakin merasa kecil. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia sadar betapa lemahnya dirinya. Bukan sebaliknya, ada orang yang rajin salat malam, namun hatinya keras terhadap sesama. Ada yang lisannya penuh di zikir, namun mudah merendahkan orang lain. Ada yang tampak tenang dalam ibadah, namun penuh kegelisahan saat diuji. Bukan karena ibadahnya salah, tetapi karena egonya belum ikut bersujud. Ego bisa ikut berdiri saat salat, namun menolak ikut sujud. Ia ikut mengangkat tangan saat berdoa, namun menolak untuk benar-benar pasrah. Coba jujur pada diri sendiri. Apakah selama ini kamu beribadah untuk mendekat kepada Allah, atau untuk menenangkan ketakutanmu sendiri? Apakah kamu taat karena cinta atau karena takut kehilangan kontrol? Tidak semua pertanyaan ini nyaman, namun justru disitulah pintu kejujuran terbuka. Tasawuf mengajarkan satu hal penting. Allah tidak melihat banyaknya amal, tetapi kehadiran hati dalam amal itu.
Satu sujud yang hancur egonya lebih bernilai daripada 1000 sujud yang penuh perasaan aku sudah baik. Ketika ego masih bercampur dalam ibadah, maka yang terjadi adalah kelelahan batin. Kamu merasa sudah berbuat banyak, namun tetap gelisah. Kamu merasa sudah dekat, namun tetap kosong. Karena hatimu belum benar-benar berserah. Ia masih ingin memegang kendali. Padahal ketenangan sejati lahir saat kamu berhenti merasa harus mengendalikan segalanya. Allah tidak meminta ibadah yang sempurna. Allah meminta hati yang jujur, hati yang berkata, "Ya Allah, aku lemah, aku sering salah, aku tidak selalu ikhlas, tapi aku ingin kembali." Dan kalimat itu lebih dicintai Allah daripada kesalehan yang dibungkus kesombongan halus. Jika hari ini kamu merasa ibadahmu berat, mungkin bukan karena kamu kurang beribadah, tetapi karena egomu belum dilepas. Dan jangan khawatir, kesadaran ini bukan akhir. Justru awal, kita akan masuk ke jebakan yang lebih dalam lagi. Saat hawa nafsu menyamar sebagai takdir dan membuat seseorang pasrah palsu, padahal ia sedang menghindari tanggung jawab batin. Ketika hawa nafsu menyamar sebagai takdirada, satu bentuk penipuan batin yang sangat licin, begitu halus, sampai seseorang merasa sedang berserah, padahal sebenarnya sedang menyerah pada hawa nafsunya sendiri. Ia berkata, "Ini sudah takdir. Memang Allah menghendaki begini. Aku sudah pasrah." Namun di balik kata-kata itu, tidak ada usaha membersihkan hati. Tidak ada keberanian menghadapi luka. Tidak ada kesungguhan memperbaiki diri. Dalam tasawuf, ini disebut sebagai pasrah palsu. Pasrah yang tidak lahir dari kesadaran, melainkan dari kelelahan dan keinginan untuk berhenti berjuang. Tidak, semua yang disebut takdir adalah kehendak Allah yang harus diterima begitu saja. Ada yang sejatinya adalah hasil dari pilihan batin yang kemudian dibenarkan dengan label takdir agar hati merasa lebih ringan. Hawa nafsu sangat pandai melakukan ini. Ia tidak selalu mengajakmu pada dosa besar. Kadang ia hanya berbisik, "Sudahlah, kamu sudah capek. Tidak apa, begini saja. Yang penting hatimu baik." Dan tanpa sadar, kamu berhenti bertumbuh. Tasawuf mengajarkan perbedaan yang sangat halus, namun sangat penting, antara rida dan malas spiritual. Rida adalah menerima apa yang tidak bisa diubah, sambil tetap memperbaiki apa yang masih bisa dibenahi. Sedangkan malas spiritual adalah menghentikan usaha dengan alasan keikhlasan. Rida melahirkan ketenangan. Malas spiritual melahirkan stagnasi. Pernahkah kamu merasa begini? Kamu tahu ada yang salah dalam hidupmu, tetapi kamu memilih diam, bukan karena sabar, melainkan karena takut menghadapi perubahan. Kamu berkata pada diri sendiri, "Allah pasti memahami." Namun kamu tidak pernah benar-benar bertanya, apa yang Allah kehendaki darimu saat ini? Padahal seringkali Allah tidak meminta perubahan besar. Allah hanya meminta satu, langkah jujur, satu keberanian kecil untuk berkata, "Aku tidak baik-baik saja. Aku masih terikat. Aku masih takut." Hawa nafsu tidak suka kejujuran seperti itu, karena kejujuran adalah awal pembebasan.
ia lebih suka kamu tetap berada di zona nyaman spiritual, di mana ibadah berjalan, namun hati tidak bergerak, di mana lisan berzikir, namun batin menolak disentuh. Allah tidak pernah menyukai kepasrahan yang lahir dari keputusasaan. Pasrah yang dicintai Allah selalu disertai kehadiran. Hati, ia bukan pasrah yang mati, tetapi pasrah yang hidup. Pasrah yang berkata, "Pata, ya Allah, aku sudah berusaha semampuku. Aku menyerahkan hasilnya kepadamu." Bukan pasrah yang berkata, "Aku menyerah sebelum mencoba." Ketika hawa nafsu mulai dilepas, kamu akan merasakan sesuatu yang tidak biasa. Hidup mungkin tidak langsung mudah, namun hatimu menjadi lebih jujur, lebih ringan, lebih sadar, dan kesadaran inilah yang perlahan membuka belenggu paling berat, belenggu dalam diri sendiri. Rantai paling berat, keinginan untuk diakui. Ada belenggu yang tidak terlihat, tidak berbunyi, tidak terasa di awal, namun sangat kuat menahan langkah batin seseorang. Belenggu itu adalah keinginan untuk diakui sebagai orang baik, diakui sebagai orang sabar, diakui sebagai orang yang taat, diakui sebagai orang yang sudah berproses. Keinginan ini tampak wajar karena manusia memang ingin dimengerti, ingin dihargai, ingin dilihat. Namun, dalam perjalanan spiritual, keinginan untuk diakui bisa menjadi jebakan yang sangat berat. Tanpa disadari, kita mulai berbuat baik agar dilihat, berbuat sabar agar dianggap dewasa, beribadah agar dinilai taat. Dan ketika pengakuan itu tidak datang, hati menjadi lelah, kecewa, bahkan marah. Padahal yang membuat lelah bukan amalnya, tetapi harapan tersembunyi di balik amal itu. Tasawuf mengajarkan satu prinsip yang sunyi, namun membebaskan. Ketika Allah sudah melihatmu, pengakuan manusia tidak lagi penting. Namun sampai ke titik ini tidak mudah, karena ego sangat menyukai pujian. Ia tumbuh dari sanjungan, ia menguat dari perhatian, dan ketika tidak mendapatkannya, ego merasa tersingkir. Pernahkah kamu merasa seperti ini? Kamu sudah berusaha menjaga diri, namun orang lain tidak melihatnya. Kamu sudah menahan banyak hal, namun tidak ada yang memahami. Lalu, dalam diam, muncul luka kecil di hati. Kenapa tidak ada yang menghargai aku? Itu bukan salahmu, itu bagian dari proses. Karena disitulah Allah sedang mengajarimu satu pelajaran penting. Berhentilah menggantungkan ketenangan pada manusia. Saat kamu mulai melepaskan keinginan untuk diakui, sesuatu yang aneh akan terjadi. Amal menjadi lebih ringan, sabar menjadi lebih tenang, ibadah menjadi lebih jujur. Bukan karena hidupmu berubah, tetapi karena motif di balik perbuatanmu berubah. Kamu tidak lagi berbuat baik untuk mendapatkan balasan. Kamu berbuat baik karena hatimu memang ingin tenang di hadapan Allah. Inilah titik di mana ego mulai benar-benar melemah. Bukan karena dihancurkan, tetapi karena tidak lagi diberi makan. Dan ketika ego melemah, belenggu batin satu persatu mulai terlepas. Namun, perjalanan belum selesai. Melepas ego tanpa membenci diri sendiri,
Banyak orang ingin berubah, namun terjebak pada satu kesalahan besar. Mereka memusuhi dirinya sendiri. Mereka berkata, "Aku buruk, aku terlalu banyak salah, aku tidak pantas dekat dengan Allah." Padahal ego dan hawa nafsu tidak bisa dilepas dengan kebencian. Semakin kamu membenci dirimu, semakin kuat ego bersembunyi di balik rasa bersalah. Tasawuf tidak mengajarkan penghancuran diri, tetapi penyadaran diri, karena yang perlu dilepas bukan dirimu, melainkan kelekatanmu pada identitas palsu yang selama ini kamu kira adalah dirimu. Ego sering membuatmu percaya bahwa kamu adalah kesalahanmu, bahwa kamu adalah masa lalumu, bahwa kamu adalah kegagalanmu. Padahal itu semua hanya pengalaman, bukan jati dirimu. Ketika kamu menyadari ini, hatimu mulai bernapas lebih lega. Kamu bisa berkata dengan jujur, "Aku belum sempurna, aku masih terikat, tapi aku sedang belajar." Dan Allah mencintai kejujuran seperti ini. Melepas ego bukan berarti kamu menjadi lemah, bukan berarti kamu pasif, bukan berarti kamu tidak punya batas. Justru sebaliknya, saat ego melemah, kamu menjadi lebih jernih, lebih tenang, lebih tegas tanpa harus keras. Kamu tidak lagi bereaksi dari luka, tetapi bertindak dari kesadaran. Ada satu tanda halus bahwa ego mulai dilepas. Kamu tidak lagi sibuk membuktikan apapun, tidak sibuk menjelaskan dirimu, tidak sibuk membela citramu. Kamu cukup melakukan yang benar dan menyerahkan penilaian kepada Allah. Dan itu sangat melegakan. Hawa nafsu juga mulai kehilangan cengkramannya saat kamu berhenti memeranginya, karena nafsu tumbuh dari perlawanan yang keras, namun melemah oleh kesadaran yang lembut. Kamu mengakuinya, kamu melihatnya, kamu tidak menuruti, tapi juga tidak membencinya. Kamu hanya berkata, "Aku tahu kamu ada, tapi aku tidak akan dikendalikan." Inilah jalan tengah yang diajarkan tasawuf. Bukan menekan, bukan meluapkan, tetapi menyadari dan mengarahkan, dan perlahan yang tadinya belenggu menjadi guru, yang tadinya musuh menjadi pengingat. Di titik ini kamu mulai merasakan ibadah dengan cara yang berbeda. Salat bukan lagi kewajiban yang berat, tetapi pertemuan yang menenangkan. Doa bukan lagi permintaan yang tergesa, tetapi percakapan yang jujur. Dizikir bukan lagi rutinitas kosong, tetapi napas batin yang menjaga hatimu tetap hidup. Namun masih ada satu rahasia terakhir yang membuat seseorang benar-benar merdeka dari ego dan hawa nafsu. Keikhlasan yang tidak membutuhkan saksi. Ada satu tahap dalam perjalanan batin di mana seseorang berhenti bertanya, "Apakah aku sudah cukup baik? Apakah amal ini terlihat? Apakah aku sudah benar?" Di tahap ini yang ada hanyalah satu keinginan sederhana, tenang di hadapan Allah. Inilah keikhlasan yang tidak bersuara, tidak menuntut pengakuan, tidak meminta balasan cepat, tidak sibuk mengukur hasil. Ia hadir tanpa perlu diketahui siapapun. Keikhlasan seperti ini tidak lahir tiba-tiba. Ia tumbuh dari kelelahan yang panjang, dari kegagalan, dari doa-doa yang tidak langsung dijawab. Ia lahir saat seseorang sadar menyenangkan manusia tidak pernah cukup, dan menyenangkan ego tidak pernah selesai. Lalu hatinya berkata,
Cukup Allah saja. Di titik ini, ibadah menjadi ringan, bukan karena bebannya berkurang, tetapi karena harapan-harapan tersembunyi dilepas. Kamu tidak lagi syalat agar hidupmu mudah, tidak lagi berdoa agar cepat terkabul, tidak lagi berbuat baik agar dipuji. Kamu beribadah karena hatimu butuh Allah. Sesederhana itu. Keikhlasan yang sunyi membuatmu tidak terguncang oleh penilaian, dipahami atau tidak, dihargai atau tidak. Kamu tetap berjalan karena langkahmu bukan menuju manusia, tetapi menuju ridha Allah. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Saat kamu sampai di titik ini, masalah tetap ada, ujian tetap datang, namun hatimu tidak lagi kacau, bukan karena kamu kuat, tetapi karena kamu bersandar dengan benar dalam tasawuf. Inilah awal kebebasan sejati, bukan bebas dari masalah, tetapi bebas dari keterikatan batin, bebas dari ego yang ingin diakui, bebas dari nafsu yang ingin dipuaskan, bebas dari rasa takut kehilangan. Dan saat itulah Allah mulai mengisi ruang-ruang kosong yang dulu kamu isi dengan ambisi dan kecemasan, bukan dengan kemewahan dunia, tetapi dengan ketentraman jiwa. Namun, sebelum kita menutup perjalanan ini, masih ada satu bagian penting yang perlu direnungkan bersama. Bab terakhir akan menjadi penutup yang merangkum semua jebakan ego dan hawa nafsu dan mengajak hati untuk pulang tanpa beban, tanpa kepura-puraan. Saat hati pulang tanpa beban, pada akhirnya perjalanan ini bukan tentang menjadi orang yang paling benar, bukan tentang terlihat paling taat, bukan pula tentang menang melawan orang lain. Perjalanan ini adalah tentang pulang dari ego yang terlalu lama ingin diakui, pulang dari hawa nafsu yang terus menuntut dipuaskan, pulang dari luka batin yang diam-diam kamu simpan sendiri. Tasawuf mengajarkan satu hal sederhana namun mendalam, bahwa semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia merasa kecil, bukan semakin merasa tinggi. Semakin ia lembut kepada dirinya, bukan semakin keras. Jika hari ini kamu masih merasa berat, masih sering jatuh, masih merasa belum ikhlas sepenuhnya, itu bukan tanda kegagalan. Itu tanda bahwa hatimu masih hidup dan masih mau belajar. Allah tidak menuntut kesempurnaan. Allah hanya menginginkan kejujuran. Kejujuran untuk mengakui lemah. Kejujuran untuk kembali saat tersesat. Kejujuran untuk berjalan perlahan tanpa membandingkan diri dengan siapapun. Semoga setelah mendengarkan renungan ini, kamu tidak pulang dengan perasaan aku harus lebih hebat, tetapi dengan perasaan aku ingin lebih jujur di hadapan Allah. Karena dari kejujuran itulah ketenangan mulai tumbuh. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama channel Laras Hasanah. Jika renungan ini terasa sampai ke hatimu, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan agar lebih banyak jiwa yang ikut dikuatkan. Dan untuk kamu yang ingin melangkah lebih dalam, tersedia membership channel Laras Hasanah dengan satu video tambahan setiap minggu, berdurasi lebih panjang, lebih sunyi dan lebih mendalam untuk menemani perjalanan batinmu. Semoga setiap langkah kecilmu
menuju Allah, Allah selalu diberkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.